Indramayu, Kota Mangga, Kota Wiralodra, sebagai sebutan dari sebuah kabupaten di Jawa Barat yang menyimpan sejuta pesona dengan luas wilayah mencapai 2040 km persegi. Indramayu dihuni oleh lebih dari 1,8 juta jiwa penduduk. Sejak zaman kerajaan, Indramayu telah menjadi pusat perdagangan penting. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa membuatnya dikenal sebagai penghasil komoditas unggulan, mulai dari mangga, ikan, bahkan hingga minyak bumi. Namun, di balik gemerlapnya potensi Indramayu, tersimpan sebuah permasalahan yang tak kunjung usai, yaitu sampah. Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia, Indramayu juga berjuang melawan monster yang bernama sampah ini, yang kian hari kian mengancam. Dalam video ini, kita akan menelusuri permasalahan sampah di Indramayu lebih dalam, mulai dari sumber permasalahan, dampak yang ditimbulkan, hingga upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Simak terus video ini hanya di Rangga Raihan YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Otisartoyo dengan NPM 221000261 dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rangga Raihan Sutrisna dengan NPM 221000224. Saya Rose Setiawan dengan NPM 22.260. Perkenalkan, nama saya Ramadan Supian dengan NPM 22.267. Perkenalkan, nama saya Gordana Suryasar dengan NPM 22170. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang wilayah Indramayu dari segi lingkungannya menurut hukum yang berlaku. Di sini saya akan menanyakan kepada Angga, bagaimana sih awal mula pembentukan Indramayu? Baik, jawabannya, wilayah Indramayu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1950 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan kedua untuk Rama, bagaimana latar belakang wilayah Indramayu? Oke, undang-undang ini dibuat karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten di Provinsi Jawa Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif di Kabupaten Indramayu. Baik, pertanyaan nomor 3, saya akan bertanya kepada Wildan, apa saja karakteristik dari daerah Indramayu tersendiri? Baik, terima kasih Diani. Untuk karakteristik Indramayu tersendiri ada di Undang-Undang 112 tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu. Karakteristik Kabupaten Indramayu terdapat pada pasal 6 Undang-Undang 112 tahun 2024, yakni Kabupaten Indramayu memiliki karakteristik yaitu A. Kewilayahan dengan ciri geografis utama, dataran rendah, bukit, dan kawasan perairan berupa laut. Lalu B, ada potensi sumber daya alam berupa pertanian, perikanan, dan peternakan, serta potensi pariwisata. Dan C, suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan. Baik, saya lanjutkan kepada Saudara Wahyu. Apa saja masalah utama yang dihadapi di daerah Indramayu ini? Masalah utama yang ada di Indramayu ini berdasarkan data yang didapat yaitu ada sampah. Karena kami melakukan riset dari sumber yang didapatkan dari internet, yaitu kebanyakan masalah utamanya di Indramayu ini adalah sampah. Yang dimana sumber sampahnya ini terdiri satu dari pemukiman atau perumahan, yang dimana sampahnya itu ada makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, sama sampah rumah tangga yang berbahaya gitu. Terus
Yang kedua ada komersil atau yang dari toko, restoran, hotel atau motel yang dimana terdiri dari sama seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu sampah makanan, kaca, logam, sampah khusus. Terus yang ketiganya yaitu institusi atau kantor sekolah yang berisi sampah kertas, kardus, plastik, kayu, kaca logam, sampah khusus seperti yang sebelumnya. Lalu rumah sakit yang dimana di Kabupaten Indramayu ini terdapat rumah sakit umum daerah, RSUD, puskesmas dari klinik. Jenis sampah yang dihasilkan adalah sampah organik, anorganik dari sampah B3 medis. Lalu DLH yang di Indramayu juga hanya melayani sampah organik dan anorganiknya saja. Sedangkan limbah B3 medis dibakar dengan menggunakan insinerator. Lalu dari sampah yang dihasilkan dari pasar juga, karena di Kabupaten Indramayu ini terdapat pasar di yang terdapat di beberapa kecamatan. Yang sampah yang dihasilkan ini sebagian besar berupa sampah organik. Lalu yang terakhir yaitu dari jalan dan taman, dari jalan dan taman. Yang dimana jenis sampahnya ini dihasilkan dari jalan berupa sampah organik dan anorganik. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Angga. Apa saja masalah kesehatan yang ada di wilayah Indramayu? Baik, terima kasih Diani untuk pertanyaannya. Eh, untuk masalah kesehatan yang paling sering terjadi di Indramayu yaitu selain mencemari sungai, laut, dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat, sehingga sampah menjadi sumber penyakit yang utama. Salah satunya adalah penyakit kulit, dan sampah juga bisa menyebabkan penyakit lain seperti diare, tifus, dan kolera melalui hewan penyebar penyakit seperti lalat dan nyamuk dan jenis serangga lainnya. Baik, kembali lagi kepada Rama. Apa saja sih tantangan dari sisi ekonomi yang ada di daerah Indramayu ini? Oke, baik. Selain permasalahan dari segi perekonomian, permasalahan sampah di Kabupaten Indramayu menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Timbulan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya menambah beban bagi pemerintah daerah dalam mengelola sampah secara efektif dan ramah lingkungan. Salah satu tantangan utama adalah tingginya volume sampah plastik yang mencemari lingkungan, termasuk apa yang terjadi di perairan dan pesisir. Sebagai contoh yaitu di Pantai Dadap, di mana terdapat banyak sekali tumpukan sampah plastik yang menghambat aktivitas nelayan setempat, merusak ekosistem laut, dan mengurangi keindahan pantai yang berdampak pada potensi wisata pada daerah itu. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Wahyu. Berapa banyak jumlah sampah yang ada di daerah Indramayu? Untuk jumlah sampah di Indramayu ini berdasarkan yang kami dapatkan dari data dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Indramayu ini, pada tahun 2021 jumlah timbulan sampah mencapai 455,25 ton. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 481,07 ton, terjadi peningkatan 1% dalam kurun waktu 1 tahun. Kesimpulannya yaitu upaya penanganan ini untuk mengatasi sampah ini berbagai upaya perlu dilakukan, baik dari pemerintah, masyarakat setempat, dan juga organisasi lingkungan. Yang pertama dari segi pembersihan pantai. Mengadakan kegiatan rutin pembersihan pantai yang melibatkan nelayan, masyarakat setempat, dan juga relawan. Yang kedua, edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, pengelolaan sampah yang baik. Meningkatkan sistem pengelolaan sampah di daerah pesisir untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke laut. Yang terakhir ada kerjasama dengan pihak swasta, melibatkan perusahaan dan industri untuk berkontribusi dalam program pengurangan dan daur ulang sampah plastik. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.